Oke, jadi bisnis Atomi adalah bisnis jangka panjang, Bapak Ibu. Bisnis Atomi adalah bisnis maraton, bukan pelari sprinter, Bapak Ibu. Jadi kita tuh ibaratnya punya toko, ya punya platform bisnis online, Bapak Ibu. Nggak bisa, Bapak Ibu baru jalan 2 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun, Bapak Ibu sudah menilai bahwa oh saya tuh sudah gagal. Ya, karena gagal atau berhasil itu ditentukan dari keputusan kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memutuskan untuk gagal, sebentar aja. Ya, coba jalanin seminggu, nggak bisa, ya sudahlah Bu Silvi, kayaknya saya nggak jodoh nih di Atomi. Tetapi kalau Bapak Ibu memutuskan, saya tidak punya pilihan lain, saya mau berhasil, saya lihat ada orang yang bisa berhasil di Atomi, saya juga mau. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi keputusan gagal atau berhasil itu ditentukan dari kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, tentu saja pada saat kita menjalankan bisnis Atomi, ya apa gunanya kita kayak ikut Zoom MB9 setiap pagi? Ya Bapak Ibu kalau punya tim yang mau jalanin Atomi, tertarik, sudah mulai interest, udah mulai pengen tanya, udah mulai Anda follow up, dan dia mulai ini, ajak ikut MB9 Bapak Ibu. Supaya kita belajar sama-sama setiap pagi Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena menjalankan bisnis Atomi seperti saya bilang, kita perlu lari maraton, ya setiap MB9 itu ibaratnya kalau Bu Melok bilang itu water station. Ya kita minum air, ya sambil lari, minum air supaya kita punya stamina lebih panjang Bapak Ibu. Ya, nah seperti pagi hari ini, ya saya dengar tadi videonya Pak Max Suryadi mengenai ada 3 hal Bapak Ibu untuk kita tuh berhasil. Ya salah satu yang maksudnya menjadi yang perlu kita sama-sama renungkan, yaitu right market, right product, dan right people Bapak Ibu. Nah, tapi saya mau menyoroti satu sedikit dulu mengenai right market. Barang atom Bapak Ibu, kita tidak bilang barang atom itu murah. Kenapa? Karena barang kita tidak murahan Bapak Ibu. Tetapi barang kita tuh adalah barang kualitas tinggi, kualitas terbaik dengan harga wajar. Nah, jadi kemarin saya sempat beberapa kali Zoom dengan beberapa member gitu ya, beberapa partner, mereka cerita, Bu Silvi, saya pusing deh. Saya cerita produk Hemohim, mereka bilang mahal. Saya cerita produk odol, mereka bilang ada yang lebih murah. Saya bilang, kita bukan piak-piakan harga, Bu. Ya, kita bukan bisnis piak-piakan harga. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa Hemohim itu sudah sesuai banget dengan harganya, malahan terlalu murah Bapak Ibu. Ya, untuk produk secanggih itu, sehebat itu cuma dengan harga satu saset 23.000 tuh kelewatan Bapak Ibu. Wajarnya. Ya, lalu sikat gigi kita, odol kita Bapak Ibu, termasuk Absolut Cell Active. Ya, dan benar Bapak Ibu ya, saya pakai Absolut Cell Active tuh sekarang sudah masuk 1,5 tahun nih Bapak Ibu ya. Semakin ke sana, semakin bagus mukanya. Ya, saya perhatikan grup saya yang konsisten menggunakan produk Absolut Cell Active, produk Hydra, apapun skincare Atomi. Kalau kita rutin, Bapak Ibu, itu hasilnya benar-benar kelihatan. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau orang mau bilang, ah skincare Atomi mahal, ini ada tuh yang lebih murah, sabun cuci mukanya cuma 30.000. Nah, itu berarti Bapak Ibu salah pasar. Ya, berarti salah pasar Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu menjual mobil Avanza, tapi mungkin di antara orang-orang yang mereka tuh nggak mau gitu loh beli mobil. Ah, saya mah nyamannya pakai motor aja. Tetapi kita juga nggak bisa menjual mobil Alphard di antara orang-orang yang mungkin pasarannya Avanza, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu coba selidiki daftar nama Anda. Bapak Ibu bikin daftar nama, coba tulis nama orang-orang yang Anda kenal yang menjadi tanda kutip market Anda. Ya karena kita kan namanya platform bisnis online Bapak Ibu. Kita ini adalah perwakilan Atomi yang kita mau masuk ke pasar. Nah, kita harus tentukan dulu kita mau pasar yang mana. Ya jadi Bapak Ibu tulis tuh. Ya misalnya nama ini, oh dia ini target pasarnya itu sekitar 1 juta ke bawah. Yang ini 500.000 sampai 1 juta. Yang ini 1 juta sampai 2 juta. Yang ini 3 juta ke atas. Yang ini 5 juta ke atas. Nah Bapak Ibu perlu di daftar nama Anda perlu bikin dia punya kira-kiranya gitu ya, kira-kira marketnya ini di mana gitu. Oh, kesehatan dia suka banget nih. Ada orang yang kesehatan Bapak Ibu, berapapun dia bayar demi sehat. Ada orang juga yang biarpun kayanya setengah mati Bapak Ibu, kesehatan bagi dia nggak penting. Yang penting muka. Nah, Mbak tuh tulis, oh targetnya skincare nih. Tapi ada juga orang yang biarpun dia punya uang Bapak Ibu, tapi dia mukanya nggak penting. Tapi dia yang penting apa? Rumahnya bersih. Nah, Bapak Ibu berarti masuk ke dia lewat sabun cuci piring mungkin. Loh, Bu Silvi, kecil dong poinnya gitu ya.
Loh, jangan salah, itu cuma pintu masuk, Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat target-target pasar kita tuh kemana. Ya, nanti besok saya akan bahas lebih detail mengenai ini. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, kita masuk ke orang dengan target market yang tepat. Kita lihat, oh orang ini cocoknya nih saya kenalin produk yang ini nih. Dia minatnya nih di sini nih. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada yang bisa mengalahkan kegigihan Bapak Ibu. Mau kata Anda lari nih ya, semangat gitu ya, tapi cuma sebulan, cuma sebentar, sebentar down, sebentar KO, upline hiburlah aku. Nggak bisa Bapak Ibu hasilnya. Ya Tuhan tuh juga ngelihat ini anaknya nih niatnya nih jalaninnya, ya umatnya nih semangatnya konsisten nggak nih ya, atau gampang menyerah Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya mau menginterview, bukan menginterview, saya mau teman-teman kita mendengarkan cerita Bapak yang satu ini Bapak Ibu. Ya, saya mendengarkan cerita beliau ini kemarin hari Sabtu waktu saya training presentasi di EC. Ya, waktu saya dengar ceritanya, menurut saya ceritanya menarik banget gitu ya. Ya kenapa? Dan tadinya saya coba undang sponsornya, tapi sponsornya nggak bisa dihubungin, mungkin lagi kerja. Jadi nggak bisa nih saya undang sponsornya, Bapak Ibu. Ya, tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita merasa, pernah nggak teman-teman merasa, Bu Sylvie, saya itu bukannya nggak konsisten, Bu. Saya ada loh chat ke orang, ke konsumen saya ada loh chat ke teman saya, dicuekin saya berhari-hari, berminggu-minggu. Udahlah, saya delete aja, saya blok aja lah, kesel saya merasa saya nggak dihargai. Tetapi Bapak Ibu, Bapak yang satu ini, ya, Bapak Ibu harus dengar ceritanya. Berapa kali dia di-chat sama calon sponsornya dan dia cuekin Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu sekarang ini Bapak yang satu ini bersama istrinya Bapak Ibu mereka membangun bisnis Atomi dengan sangat semangat ya dan bahkan di pekerjaannya Bapak Ibu ya beliau adalah seorang pembicara juga ya seorang pengajar juga keliling kota Jawa Bapak Ibu kemana-mana dan sekarang sedang membangun bisnis Atomi di mana-mana Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita dengarkan ceritanya supaya Bapak Ibu tahu nih, nggak apa-apa banget untuk gigih Bapak Ibu ya. Mari kita sambut pagi hari ini Pak Iwannya Bu Yani. Pak Iwan saya ada banyak di sini ya. Oke, silakan Pak Iwan pagi. Selamat pagi semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Ibu Silvi walaupun mendadak ya, baru dihubungi mungkin setengah jam yang lalu. Ya, awal saya ikut Atomi itu karena berawal dari istri saya sakit, mungkin ini juga dua kali saya saksikan. Jadi istri saya sakit, saraf kejepit dan pengapuran tulang. Jadi mulai berobat secara rutin itu sekitar tahun 2018 ke dokter, ke rumah sakit ya, tapi progresnya sangat kecil dan bisa dikatakan ya kurang lah. Jadi pas sekitar tahun 2023 itu dalam keadaan sudah sangat menderita, bahkan kita teh sudah bosan untuk berobat. Jadi istri saya sudah sampai bosan berobat, katanya ya udah nggak sembuh-sembuh kemana-mana. Jadi ngapain juga terus berobat, habisin duit. Ya kalau 5 tahun itu ya keuangan sudah keluar ya sekitar 80 jutaan lah sekitar itu. Selama 6 tahun itu ya 5 sampai 6 tahun. Nah, tapi waktu itu saya ketemu dengan Pak Suki. Jadi saya ketemu dengan Pak Suki, saya tidak kenal dengan Pak Suki. Saya ketemunya juga di persekutuan para bisnismen Kristen. Jadi dia hadir dibawa oleh teman saya. Ya, lalu dia cerita tentang pelayanan dia mendoakan orang-orang sakit. Dia tidak memperkenalkan Atomi, tidak memperkenalkan Hemohim, dia hanya bercerita tentang bagaimana pelayanan doa dia kepada orang-orang yang sakit. Nah, saat itu setelah selesai, karena saya sebagai presiden chapternya, ya wajar kalau saya menyambut dia lalu mengucapkan terima kasih sebagai basa-basi, terima kasih atas kehadirannya, dan diundang untuk nanti fellowship hadir lagi. Nah, tapi setelah beberapa bulan, sebulanan, mungkin sebulanan, dia telepon saya. Saya juga kaget, wah ini telepon saya, Pak Suki nggak kenal, hanya paling ketemu 5 menit, ya ngobrol 5 menit. Lalu dia menanyakan gimana keadaan, lalu dia menanyakan ya kondisi saya. Nah, saya jelasin karena waktu itu saya sedang benar-benar
hopeless tentang penyakit istri saya. Jadi saya cerita ke Pak Suki, ya istri saya sakit, saya ceritain sakitnya. Lalu singkat cerita, ya kami ketemuan dan Pak Suki memberikan setelah ngobrol bla bla bla, lalu memberikan ini hemohim, ya mungkin kurang jelas ya. Nah hemohim satu kotak ini, satu kotak kecil, hanya 6 saset. Lalu dikasih tahu minum sehari 2. Istri saya minum sekali ya, tapi waktu diberikan ini Ipa Jusuki menjelaskan tentang atomi. Nah, saya tidak tertarik karena saya punya bad view sekaligus juga bad thinking tentang atomi. Jadi saya benar-benar merasa atomi ini pandangannya saya punya pandangan jelek, punya pemikiran jelek tentang tentang MLM, tentang MLM. Jadi saya pikir, wah ini jaringan, kalau bisnis jaringan ya pasti MLM. Jadi eh, saya pengen dapat solusi dari hemohim yang dia berikan, tetapi saya tidak tertarik dengan bisnisnya. Akhirnya pulang, lalu saya bilang ke istri, sudahlah, kalau kamu kalau dikasih minum aja lah. Tapi kalau untuk bisnisnya, untuk penjelasan lebih lanjut, gak usah lah. Saya bilang kan pas dia minum, karena memang hati kita itu udah nggak serak dengan penjelasan Pak Suki, terutama tentang bisnis jaringannya. Lalu minum, jadi saya pikir produk yang diberikan pun ini hanya di up sedemikian rupa supaya semenarik mungkin. Jadi ya sudah diminum oleh istri saya dengan tidak ada kepercayaan gitu kan. Diminum coba-coba saja satu kak satu, akhirnya belang betong. Jadi pas hari ketiga itu baru diminum 2. Lalu ya waktu itu sekitar 1 minggu Pak Suki telepon WA menanyakan bagaimana perkembangan udah diminum, selama udah diminum bagaimana perkembangannya, lalu ditanyakan udah habis belum. Saya berbohong saat itu, saya bilang udah habis Pak, udah diminum semua, padahal masih ada sisa 2. Jadi saya bilang udah habis, tapi tidak ada perkembangan apa-apa, mungkin gak cocok untuk istri saya, tapi untuk orang lain cocok. Dan saya pikir udah selesai hal tersebut. Tapi Pak Suki terus WA, saya lihat apalagi WA-nya ya waktu itu sekitar ada puluhan lah, sekitar mungkin 30-an. Saya pikir supaya menghentikan WA Pak Suki, saya respon. Saya buka, lalu saya kasih emoticon jempol, lalu saya ucapkan terima kasih infonya Pak Suki. Dah, saya pikir udah nyucuk seperti itu. Tapi tahunya dia tambah semangat PA-nya terus-terusan. WA sampai saya suatu saat saya bilang ke istri ini si Pak Suki udah WA hampir 700 708 700 lebih lah 700-an. Kata istri saya ya ya udah kan udah dibuka, iya itulah kata istri saya, ya udahlah respon. Oh udah kemarin direspon baru sekitar 20-an 30-an udah saya respon, malah jadi keterusan direspon, lebih gak usah direspon deh saya bilang kan, udah antepin aja biar bosan sendiri, karena dengan tidak direspon bosan sendiri dan berhenti mungkin tidak WA lagi. Nah, nah waktu masa sekitar 700 sampai 700-an lah Pak Suki WA. Nah, ada teman saya di Komsel di gereja, dia datang. Dia tahu, kami tahu dia sakit kanker usus ya stadium 4, sudah berobat sampai ke luar negeri dia berobat, tapi vonis dokter terakhir kayaknya nggak tertolong, tinggal menunggu waktu karena obat-obat dokter sampai radiasi pun, di radiasi terakhir pun tidak ada efek apa-apa katanya. Nah, terus dia waktu kami nengok, dia cerita dia memang eh, lagi mengkonsumsi madu katanya. Madu dari Atomi. Ya udah saya nggak tahu kalau itu sama dengan yang diberikan oleh Pak Suki. Saya udah berapa bulan, 3 bulanan kalau nggak salah. Taunya dia datang ke gereja. Waktu itu saya sedang menunggu untuk mulai komsel, malam-malam terus dia datang. Saya pikir wah ini kok si Koko ini datang gitu ya. Padahal waktu saya nengok terakhir dalam keadaan sangat ngedrop sekali. Saya sempat berpikir apa udah meninggal ini hantunya datang gitu ya. Tapi pas ngobrol lalu ada teman saya yang datang juga nyusul datang, dia ngobrol oh enggak dia memang mungkin ngerasain, lalu dia cerita cerita bahwa dia minum madu atomi katanya. Nah tapi dia nggak ngasih tahu hemohimnya, hanya madu atomi dia jadi sehat kata dia kan.
Nah, udah saya cerita ke istri, madu atomi tanya, ya udahlah, siapa tahu ada di atomi ada madu, sok telepon istrinya ditelepon dan istrinya ngasih foto yaitu hemohim loh. Kata istri saya ini sama dengan yang dikasih Pak Suki karena waktu itu masih ada sisa satu kalau nggak salah di rumah itu ya. Oh iya, sama. Nah, tapi waktu itu saya bilang ke istri ya sudahlah, nggak usahlah. Saya bingung mulai apakah harus beli, apakah tidak ya. Tapi karena saya itu udah punya penilaian kurang bagus tentang tentang MLM. Jadi saya pikir ya sudahlah, atom itu kan MLM. Karena yang dijelaskan Pak Suki itu tentang bisnis, ada bisnis jaringannya. Nah, udah ini MLM. Nah, pas istri ngobrol lalu udah beberapa waktu kemudian istri bilang orang tua muridnya, kebetulan saya kepala sekolah, ada orang tua murid katanya yang minum hemohim, dia diabetesnya tidak lagi disuntik insulin, jadi udah lepas suntikan insulinnya. Saya pikir apa mungkin ya, istri terus mendesak, udahlah ya telepon Pak Suki. Saya itu udah merasa jengah pas dilihat, oh Pak Suki udah WA itu seribuan, 1.000 lebih lah, udah 1.000 lebih. Dia terus saya bilang, eh, saya agak ragu, tapi istrinya terus udahlah katanya siapa tahu ini solusi dari Tuhan. Ya udahlah, saya akhirnya buka WA-nya. Pertama dibuka itu ada promo Hemohim. Tapi saya mau ngomong ke Pak Suki pesan tuh perasaan tuh masih berat. Saya hanya buka aja sudahlah. Buka aja, saya nggak WA, nggak chat apa-apa, udah buka. Nah, tapi terus istri itu mendesak terus. Udah ditanya belum ke Pak Suki pesan? Udahlah nantilah. Itu mah nanti ngomong bisnisnya lagi. Ya pokoknya saya tuh sama sekali males gitu ya. Tapi Pak Suki setelah dibuka itu malah terus saja ngechat. Pikir saya nih orang udah dibuka kan akhirnya jadi terpancing dia ngechat terus, di sana kita respon. Akhirnya istri saya udah kesakitan waktu sakit banget, saya pikir ya udahlah saya WA Pak Suki, dia terus nanya bilang coba pesan itu hemohim katanya. Ya saya hanya tanya ke Pak Suki, Pak Suki masih ada promo hemohim? Oh udah habis Pak promonya katanya, sudah jadi kembali ke normal kan harga normal. Nah hanya saya udahlah, karena istri terus aja ngoceh, saya bilang dah saya pesan aja lah satu box, saya bilang satu box pesan. Eh, Pak Suki bilang oke Pak. Hanya Pak Suki waktu itu ngajak ngedoain orang yang sakit kanker lambung kalau nggak salah. Kebetulan nggak jauh dengan rumah saya itu di TKI Blok Kotedi kalau nggak salah. Jadi datang ke sana, dia mengkonsumsi hemohim dan ada progres kata dia. Saya pikir ya udah mungkin inilah jalan dari Tuhan. Saya pesan ke Pak Suki dikasih pinjam dulu hemohimnya. Nanti saya beli langsung bayar ke Pak Suki. Hanya saya bilang ke istri, coba aja kalau nggak ada progres, berhenti, ada progres ya. Terus akhirnya puji Tuhan baru seminggu sudah ada progres dan sekarang sudah 2 bulan setengah, progresnya sekitar 40-50% ada kesembuhan. Jadi sembuh total belum, tapi sudah ada progres kesembuhan sampai 40-50%. Jadi istri saya sudah tidak sakit lagi, tidak lagi minum obat dokter, tidak lagi paling terapi ya yoga, paling yoga dan gym dengan instruktur. Jadi progres itu sudah ada. Saya akhirnya waktu itu saya bilang ke istri, waktu hanya baru nggak nyampe 1 bulan lah, nggak nyampe 1 bulan, saya bilang ya udah kalau ada progres terus saja beli produknya, tapi kita nggak usah ikut bisnisnya. Karena saya jujur aja malu ikut bisnis karena selama ini saya punya pandangan kurang bagus ya dengan MLM. Dan nanti saya bilang, gimana orang-orang baik di gereja, baik di kampus, kalau saya ikut MLM. Nanti ya reputasi saya kayaknya kurang bagus, saya pikir gitu. Apalagi saya bilang jangan sampai juga gara-gara saya ikut MLM, eh, nanti saya sebagai profesi, sebagai pembicara di seminar-seminar misiologi dan teologi juga pemberdayaan ekonomi yang sudah saya rintis selama 14 tahun ini hancur gara-gara mereka tahu saya ikut MLM. Jadi disangkanya mereka ada kecurigaan ketika saya seminar nanti dipakai untuk promosi MLM, nanti untuk merekrut member. Jadi mereka mungkin nggak ngundang lagi, saya nggak mau ngancurin
sesuatu yang sudah rintis selama 14 tahun ini, yang sudah berhasil selama 14 tahun ini. Jadi saya pikir ya udah, eh, saya tidak mau bermain itu. Tapi waktu itu Pak Suki terus semangat mengajak saya untuk ikut SA. Ikut training dulu di EC. Waktu itu Ibu Silpi yang pertama. Itu saya sangat-sangat terpaksa datang nganter istri. Karena istri itu terus nyobain aja ya, siapa tahu istri terus mendesak. Saya pikir aja "Ya sudahlah, saya nganter istri." Makanya saya muka itu bukan muka ceria lah waktu di EC pertama kali Ibu Silpi sebagai pembicara. Dan ketika berbicara waktu itu Ibu Silpi ngajak, Pak Suki ngajak, nanti ke SA ya. Saya bilang enggak lah, daripada ke SA mendingan beli hemohim gitu kan, uangnya kan 600.000 berdua, belum lagi ongkos, lebih baik uangnya untuk beli hemohim aja saya bilang. Tapi Pak Suki terus nge-WA, nelpon, biasalah. Hanya istri saya bilang, udah ya ikut SA, saya hanya, sudahlah, saya aja yang ikut. Istri nggak usah, karena istri walaupun waktu itu libur, tapi ada piket dari yayasan nggak boleh ya untuk ikut. Ya udah, saya bilang saya waktu saya ikut lagi kedua training itu juga desakan istri, saya ikut. Ibu Silvi bilang ngajak, ayo ikut. Saya bilang ya insya Allah lah saya ikut, tapi istri mungkin enggak. Tapi akhirnya istri bilang, ya kebetulan ini hari libur. Kan istri kalau hari libur ini itu refreshing lah ke Jakarta sambil ikut SA. Saya pikir ya udahlah kalau istri mau refreshing ya udah kita daftar berdua ikut SA. Saya waktu ikut SA, waktu Pak Firman dan Ibu Yuni, Pak Suki, Ibu Sipi ngomong bla bla tentang SA bagaimana, saya juga enggak begitu respon lah, enggak respect lah. Saya pikir ya udahlah saya mengantar istri itu tuh refreshing, ikut SA. Dapat sesuatu puji Tuhan, enggak dapat juga enggak ada masalah bagi saya. Pas saya ikut SA, ya pertama ikut SA ya taunya banyak hal yang saya dapatkan atas kegigihan Pak Suki, Pak Firman, Ibu Yuni juga Ibu Silvi yang terus mendesak saya ikut SA, ikut bisnis. Saya pas mulai tertarik, waktu ada banyak inspirasi yang saya dapatkan, banyak motivasi. Nah, waktu itu yang salah satu yang membekas di saya itu yang ibu dari Korea itu, yang Crown itu ya. Dia bilang dia tidak punya teman, dia sedikit teman, dia nggak ada dukungan dari suami, dari anak, bahkan disebut mungkin kayak orang gila lah bisnis Atomi ini. Tapi dia berhasil dengan keberaniannya luar biasa, kegigihannya luar biasa. Dia di depan rumah makannya, dia ajak orang-orang untuk mendengarkan apa yang mau dia sampaikan tentang Atomi. Sehingga dia berhasil dan dapat bonus 4 miliar ya waktu itu. Nah ini yang luar biasa, saya bilang ke istri, si ibu itu nggak punya sedikit teman saja bisa berhasil sedemikian rupa karena kegigihan. Loh saya dan istri temannya banyak, kita masuk beberapa organisasi dengan begitu teman banyak, masa sih kita nggak bisa memanfaatkan ini gitu kan? Walaupun belum tentu berhasil juga, yang punya teman banyak belum tentu berhasil juga, tapi ini termotivasi dengan kegigihan dia dan kita punya ada yang lebih yaitu teman yang cukup banyak. Makanya saya coba ya hanya semangat waktu pulang SA, saya bilang ke Pak Suki dan Pak Firman, saya mau ikut bisnisnya. Saya jelasin, saya dapat penjelasan lebih lanjut dari Pak Firman, yang jadi semangat. Sekarang saya tidak malu lagi. Kalau saya ngajar di sekolah Alkitab, saya selalu selipkan tentang atomi. Saya selalu saksikan tentang hemohim, bagaimana bisa ada kesembuhan dari istri saya. Dan saya ketika mengajar seminar Islamologi setelah atomi itu saya 2 kali, saya waktu itu ditugaskan di Palembang saya selipkan tentang atomi. Terserah dia mau ngundang lagi ataupun mau tidak, saya selipkan tentang atomi. Dan terakhir kemarin di Semarang, karena pulang SA kemarin langsung saya ke Solo dan ke Semarang, ngisi seminar 4 hari, saya selipkan. Dan puji Tuhan bahkan di Semarang, eh, istri Purek satu, pembantu rektor satunya, tertarik jadi member Atomi. Sekarang jadi member di kaki kiri saya ya, member Atomi. Walaupun belum aktif, tapi dia sudah mau jadi member karena dia banyak nanya. Jadi saya sekarang ke istri, saya selipkan ketika saya ngisi seminar, jadi pembicara seminar, lagi berkhotbah, lagi mengajar, lagi fellowship apapun,
saya selalu menyelipkan atomi dan saya juga masukin ke setiap eh, grup-grup WA, medsos apapun bahwa orang harus tahu. Saya promosi tentang atomi dan orang harus tahu bahwa Iwan dan Yani sekarang Iwan Atomi, Yani Atomi. Dan puji Tuhan di gereja orang-orang sudah tahu saya Atomi, di kampus saya sudah tahu saya Atomi, dimanapun kebetulan saya eh, nanti ada jadwal juga ke Sulawesi Selatan juga ke Surabaya. Saya juga akan berbicara tentang atomi, walaupun itu bukan masalah atomi, tapi akan saya selipkan tentang atomi. Dan terserah mereka mau punya pandangan jelek, mau tidak mengundang lagi pun tidak masalah bagi saya. Dan nanti tanggal 25 Agustus ini juga, hari Minggu, saya juga ada khotbah, jadwal khotbah di satu gereja. Saya juga akan menyelipkan atomi. Kebetulan temanya itu pas juga. Jadi saya pikir saya mau selipkan atomi. Terserahlah mereka mau berpandangan apapun. Karena bagi saya, tapi dengan bijak lah kita selipkannya ya supaya diterimanya juga dengan baik. Karena sebelumnya juga pernah di satu gereja saya khotbah, lalu saya selipkan atomi. Malah jemaat semua ketawa sampai udah selesai. Mereka bilang, Pak Iwan, wah, bisnis atomi juga ya. Wah, ketawa. Baru kali inilah pengkhotbah di gereja, khotbah minggu di gereja sambil beriklan. Luar biasa, Pak. Jadi bukan negatif, justru jadi positif. Makanya yang tanggal 25 ini di satu gereja saya akan selipkan tentang atomi ya dengan harapan mereka berpandangan positif. Memang saya baru 2 kali pairing, ya pairing 2 kali, dan waktu pairing pertama langsung saya promosiin, masukin ke medsos, masukin ke grup WA. Kedua kali pairing saya masukin juga sampai mereka bilang, wih sudah dapat cuan banyak, disangkanya udah miliaran. Bagi saya 750 ribunya tidak saya sebutkan, nominal 750 ribunya, tapi biarlah mereka berpikir miliaran, berpikir ratusan juta, sampai mereka berpikir, waduh nanti bisa beli rumah di mana. Saya bilang KBP nanti kita beli rumah. Nah itu memang impian saya. Itu saja mungkin yang bisa. Jadi mungkin saya ada kesimpulannya gini. Dari kegigihan Pak Suki yang sangat luar biasa, itu juga inspirasi bagi saya. Yang luar biasa, tidak kapok walaupun sudah ribuan di WA tidak saya respon, dan akhirnya membuahkan hasil. Saya tertarik, dan kegigihan Pak Suki, Pak Firman, Ibu Yuni juga Ibu Silpi yang terus mengajak, selalu ngomong tentang SA, ngomong tentang SA. Jujur saya juga sampai mikir bosan. Lalu ada lagi satu yang ini, waktu di SA ataupun waktu training pertama Ibu Yuni, ada yang bersaksi bapak-bapak tentang pain jam, lalu ada ibu tentang skincare ya. Jujur saya bilang ke istri, alah ini settingan biasa lah, MLM suka kayak gini settingan. Padahal boro-boro sembuh sama pain jam mahnya mungkin masih tetap. Saya bilang gitu waktu waktu pertama kali di EC itu. Nah waktu di kedua kali juga ada tentang merek produk, sudahlah itu. Tapi waktu kemarin di HGB ya, di HGB saya diminta dadakan, mendadak sekali, hanya 5 menit mungkin sebelum mulai, diminta oleh Pak Firman untuk bersaksi. Saya bingung, bersaksi apa Pak? Karena itu 5 menit sebelum mulai acara. Pak Iwan bersaksi tentang apa aja lah, tentang hemohim. Itu tanpa saya persiapan sama sekali, saya dipaksa bersaksi di HGB. Jadi saya merasa gini, yang hikmah bagi saya apa? Berarti kesaksian-kesaksian di Atomi ini bukan settingan. Saya juga 2 kali 3 kali dipaksa dadakan untuk bersaksi. Pertama di HGB, kedua kemarin di hari Sabtu oleh Ibu Silpi, dan hari ini oleh Ibu Silpi baru mungkin setengah jam ya sebelum mulai. Jadi benar-benar kesaksian-kesaksian di Atomi itu bukan settingan. Saksinya. Saya saksinya 3 kali dadakan diminta bersaksi, hanya waktunya itu 5 menit. Apalagi waktu Ibu Silvi kemarin hari Sabtu dadakan banget, dipanggil langsung suruh bersaksi, dan hari ini juga hanya setengah jam. Jadi itu saja yang jadi saya semakin percaya lah, dan saya semakin termotivasi untuk gigih seperti Pak Suki yang tidak kapok, tidak pundungan untuk
gigih juga dari Pak Firman, Pak Ibu Yudi juga Ibu Silvi yang luar biasa mengajari saya, menginspirasi saya. Terima kasih semuanya, terutama kepada Ibu Silvi. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, aduh saya sibuk ngakak loh tadi. Aduh, teman-teman gimana sharing Pak Iwan pagi hari ini? Aduh, Keren banget. ternyata ya behind the scene-nya ternyata Pak Iwan sempat mengikir settingan Bapak Ibu. Aduh, saya sampai kaki perut ketawa. Ya Pak Iwan ya. Ternyata Pak Iwan sempat mikir, oh jangan-jangan direkayasa ya. Tau-taunya emang Tuhan itu lucu juga, bercanda juga ya. Pak Iwannya sekarang disuruh jangan-jangan kemarin yang dengan HGB juga pikir, itu sih Bapak pasti settingan. Ya gimana Bapak Ibu? Belajar apa pagi hari ini? Coba boleh unmute kalau bisa. Kalau nggak terus di chat ya saya bisa baca nanti. Belajar apa Bapak Ibu? Kegigihan. Jangan kapok. Jangan kapok ya. Iya, Aduh, jangan kapok. sayang Pak Semangat Suki nggak terus. bisa ikutan MB9 pagi hari ini Bapak Ibu. Keren Pak Suki. Jangan pundungan. Jangan pundungan ya. Baru nggak dibales 2 hari udah saya mau musuhan aja. Saya pasti ditolak, dihindari. Nah itu Pak Iwan jelas-jelas memang benar-benar menghindari ya. Jelas-jelas benar-benar menolak Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi ya, kegigihan itu nggak pernah salah Bapak Ibu. Ya, saya yakin banget Pak Suki kenapa dia gigih itu ya, dia nggak mikirin dia sebenarnya. Dia mikirin Pak Iwan. Dia benar-benar men-sharing kan soal hemohim, testimoni. Saya tanya ke Suki kan, kok emang WA apa sih kok setiap kali gitu ya? Ya hemohim, testimoni ya tentang semua informasi soal hemohim. Kenapa? Karena kata Kosuki saya tuh kasihan sih katanya. Soalnya benar-benar bisa membantu kesehatannya katanya. Saya WA aja terus katanya, nggak saya pikirin dia mau baca apa enggak. Ternyata Bapak Ibu luar biasa ya. Dengan terus WA gitu ya. Tetap membranding saya tuh masih di Atom sampai hari ini. Ya kalau kita jangan-jangan nge-WA-nya Senin Kemis Bapak Ibu ya, 1 bulan sekali, 4 bulan sekali, jangan-jangan pada saat dia butuh Atomi dia nggak ingat sama kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita WA rutin, say hi, kadang-kadang cuma apa kabar Pak, nggak dibales gitu ya. Bapak baik Pak, nggak dibales ya. Pak ini saya mau izin share informasi ya Pak ya, nggak dibales ya. Tapi setidaknya kita mengingatkan kepada orang itu, oh Sylvia itu masih di Atomi loh sekarang. Kita mana tahu Bapak Ibu, kita mana tahu seperti Pak Iwan tadi cerita apa, Pak Iwan tuh dapat informasi positif tentang Atomi dari orang lain. Ya siapa tahu Bapak Ibu, orang yang kemarin nolak kita, bilang gak mau, pagi hari ini tiba-tiba dia dapat informasi bagus soal Atomi, dan dia lagi ingat-ingat, kemarin siapa yang cerita soal Atomi ya? Nah, pas Bu Orin tiba-tiba WA, dia ingat, ya ampun, iya benar si Orin yang WA saya. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Iwan, sangat menarik ceritanya karena cerita nyata ya Pak Iwan ya. Dan apa? Terus berbagi mengenai Atomi Bapak Ibu ya. Dan saya juga nggak bosan-bosannya mengajak teman-teman semua ke Success Academy. Ya percayalah Bapak Ibu, ada satu perbedaan besar antara Anda datang dan tidak datang Bapak Ibu. Ya orang seperti Pak Iwan mana bisa kita omongin Bapak Ibu. Benar nggak Pak Iwan ya? Nggak bisa, makin diomongin makin bete Bapak Ibu. Tetapi satu pertemuan Success Academy dari seorang tukang ayam yang bicara Bapak Ibu, si Ibu Crown, mengubah Pak Iwan totally Bapak Ibu. Ya, jadi ayo Bapak Ibu datang ke Success Academy, masih ada waktu 10 hari lagi Bapak Ibu untuk mendaftar ya secepatnya, terutama yang dari Bandung, karena kita pasti booking hotel Bapak Ibu, ya mumpung tiket masih ada, cari uangnya, cari pinjaman, ya kita aja kadang-kadang pinjam uang untuk sesuatu yang nggak penting Bapak Ibu, carilah pinjaman kalau perlu untuk datang ke Success Academy supaya hidup kita bisa berubah. Ya saya yakin kenapa Pak Iwan nggak takut lagi ibaratnya meresikokan pekerjaannya 14 tahun Bapak Ibu karena dia tahu di Atomi ada sesuatu yang lebih besar lagi dan niatnya baik Bapak Ibu untuk berbagi ya. Oke, sekali lagi saya yakin semua belajar banyak. Jadi izinkan saya memandu kita berdoa ya pagi hari ini. Nah, ya.